Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di Efrata with Jesus pada malam hari ini. Saya percaya semua jemaat yang ada di dalam kerinduan yang besar untuk selalu diberkati oleh Tuhan, baik lewat pujian maupun lewat firman Tuhan, kebenaran firman Allah yang akan kita dengar pada malam hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau ada bagi kami, Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Sehingga kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya oleh karena kebaikan Tuhan. Tiba saat yang kami mau bersyukur, kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Supaya hari ini Tuhan kembali akan disenangkan dengan apa yang kami beri menjadi suatu korban persembahan di hadapan Tuhan. Berkati dari awal sampai selesai, Tuhan yang beracara, Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hatiku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Amin, haleluya. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampunilah kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar menyanyikan lagu ini dengan terus meresapi kata demi kata. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Amin. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni,
bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Oh, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih, oh, mengasihi, tiada pamrih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kami punya hati Bapa yang mau terus mengampuni, yang sampai hari ini mengampuni hanya oleh karena kasih yang besar bagi kami semua yang ada pada malam hari ini. Berkati kami lewat firman Tuhan yang akan kami dengar, supaya firman Allah yang hidup akan tertanam di hati kami yang baik dan berbuah, berakar, bertumbuh untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Berjumpa kembali di program Efrata di malam hari ini. Dan malam hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai firman Tuhan. Dan firman Tuhan di malam hari ini saya ambil dalam kitab Matius 6 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Matius 6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15 saya akan baca. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga.
Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Judul renungan saya di malam hari ini adalah mengampuni. Berbicara soal mengampuni adalah sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan, apalagi ketika orang itu menyakiti kita, memfitnah kita, mengkhianati kita. Itu adalah sesuatu hal yang berat untuk kita lakukan. Tetapi di malam hari ini kita mau belajar bersama apa sebenarnya ini mengampuni. Mengampuni dalam bahasa Yunani adalah aphiemi. Tulisannya aphiemi, bacaannya aphiemi. Yang artinya adalah melepaskan, meninggalkan, melupakan. Dan dengan kata lain, aphiemi ini adalah membuang segala kebencian, melepaskan segala dendam, membuang segala sakit hati. Malam hari ini kita mau belajar 2 tokoh Alkitab yang saya akan angkat di malam hari ini berbicara soal mengampuni. Kita tahu cerita tentang Esau dan Yakub. Kita tahu kedua tokoh ini mereka adalah kakak beradik. Mereka anak dari Ishak dan Ribka. Pada waktu itu, Ishak ini dalam usia lanjutnya, dia sudah istilahnya sakit, dia sudah tidak bisa melihat. Dia ingin menyerahkan hak kesulungan anak pertamanya kepada Esau tentunya. Dan akhirnya pada saat itu dari cerita ini, dipanggilnya lah Esau untuk diberkati. Panggilnya lah Esau, lalu dikatakannya kepada Esau, Esau, pergilah ke padang, bawalah senjatamu, carilah seekor binatang bagiku dan buatlah itu menjadi suatu makanan. Dan ketika kamu membuat itu, aku akan memberkati engkau. Waktu Esau mendengar hal itu dari Ishak, dilakukannya lah itu. Dia pergi ke padang sambil mencari hewan untuk dia masak. Namun ternyata pada waktu Ishak mengatakan hal itu, istrinya Ribka mendengar akan hal itu. Sementara istrinya Ishak ini tidak ingin Esau yang diberkati. Akhirnya disuruhnya lah Yakub, adiknya Esau, untuk datang kepada Ishak ayahnya supaya dia yang diberkati. Lalu berkatalah Ribka kepada Yakub saat itu, Yakub, ibu akan membuatkan bagimu masakan supaya engkau membawanya kepada ayahmu, biar ayahmu yang akan memberkati engkau. Karena Ribka ini tidak mau hak kesulungan itu jatuh kepada Esau. Akhirnya Yakub pun melakukan hal yang sama yang seperti diperintahkan oleh Ribka. Pada waktu dia melakukan hal itu, datanglah dia kepada Ishak ayahnya. Dia berkata, ayah, ini makanan, ini aku sudah pulang dari padang, aku membawakan makanan yang engkau mau. Akhirnya dalam hati Ishak ini dia berkata demikian, ini suaranya Esau, ini suaranya Yakub, tapi ketika dia memegang badan, kita tahu kan Esau ini dikenal dengan berbulu. Akhirnya waktu itu istrinya Ishak, Ribka ini memakaikan jubah yang berbulu kepada Yakub biar diketahui oleh Ishak bahwa itu adalah Esau. Ketika dilakukan itu, dalam hati, dalam pikiran dari Ishak terlintas bahwa ini sebenarnya bukan Esau anakku. Akhirnya bertanyalah Ishak pada waktu itu, apakah benar engkau anakku Esau? Lalu Yakub pun menjawab, iya ayah, aku adalah anakmu Esau. Beberapa kali Ishak melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Akhirnya ketika Ishak memakan makanan yang dibawa oleh Yakub, diberkatilah Yakub pada saat itu. Ketika Yakub diberkati, berapa selang waktu kemudian datanglah Esau. Dia sudah dengan segala jeripayanya pergi ke padang untuk mencari binatang supaya dimasak buat ayahnya. Tetapi pada waktu itu ketika dia datang, dia berikan kepada ayahnya berkata, ini siapa?
Dan di situ Esau berkata, "Aku anakmu Esau." Setelah dikatakannya demikian, Ishak pun mengatakan kepada Esau bahwa dia sudah memberkati orang lain, yaitu Yakub. Ketika Esau mengetahui akan hal ini, sangatlah marah ia terhadap adiknya. Dan pada waktu itu ketika Ribka mengetahui hal itu, disuruhnyalah Yakub ini untuk pergi ke pamannya, Laban. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebenarnya dari cerita ini sangat terlihat jelas bagaimana kehidupan Esau dan Yakub pada saat itu. Berbicara soal hak kesulungan yang dirampas oleh adiknya bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk Esau hadapi. Tetapi di saat ini kita mau belajar tentang mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita belajar dari cerita Esau dan Yakub. Sebenarnya apa sih yang menjadi penghalang ketika seseorang sangat sulit untuk mengampuni? Dilihat dari cerita ini, mari kita buka di dalam Kejadian 27. Kejadian 27 ayatnya yang ke-41, saya akan baca. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu, tidak akan lama lagi pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Apa sebenarnya yang menjadi penghalang untuk seseorang bisa mengampuni? Dilihat dari cerita ini, penghalang pertama ketika Esau tidak bisa mengampuni Yakub, dan ini pun yang terjadi atas kehidupan kita. Poin yang pertama yang saya catat di sini adalah orang tidak bisa mengampuni karena tidak melupakan. Kalau dilihat dari cerita Esau dan Yakub tentu tidaklah mudah ya, apalagi dalam selang waktu yang cukup singkat. Esau harus mengampuni, harus melupakan apa yang dilakukan Yakub terhadap Esau. Tetapi sebenarnya ketika kita merenungkan, hal ini adalah langkah awal di mana kita tidak bisa mengampuni ketika kita tidak melupakan kesalahan orang itu yang orang itu lakukan terhadap kita. Kenapa Esau pada waktu itu menaruh dendam terhadap adiknya Yakub? Karena dia tidak melupakan apa yang Yakub lakukan terhadap dia. Memang bukanlah hal yang mudah. Karena apalagi hak kesulungannya, apa yang seharusnya jatuh di tangan Esau diambil oleh adiknya, apalagi ibunya memihak kepada adiknya sendiri yaitu Yakub. Sesuatu hal yang sangat sulit untuk dilupakan oleh Esau sendiri. Tetapi saya mau katakan di sini, orang yang nggak bisa melupakan hal-hal yang menyakitkan, orang yang nggak bisa melupakan sesuatu yang istilahnya susah untuk dia mengampuni, adalah orang yang senantiasa tidak mau pun mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Saudara, Esau ketika dia tidak berani untuk ketika dia tidak melupakan sesuatu yang menyakitkan dalam kehidupannya, disitulah ada dendam di hatinya. Dia pun tidak bisa mengampuni adiknya Yakub, bahkan dia mau membunuh adiknya sendiri. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi sebenarnya penghalang bagi kita, mau dia percaya Yesus atau nggak percaya Yesus, ketika dia tidak bisa melupakan kesalahan orang, dia juga sulit untuk mengampuni kesalahan orang itu. Itu poin yang pertama yang saya catat di sini. Mungkin saudara berkata, gimana saya mau lupakan? Mungkin itu ya yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita dipaksa untuk melupakan kesalahan orang supaya kita bisa mengampuni. Tetapi di sisi lain kita berkata, gimana saya mau lupakan? Sedangkan yang dia lakukan terhadap saya, dia fitnah saya, dia sakiti saya. Itu membuat saya secara pribadi sulit melupakan kesalahan itu. Apalagi hal-hal yang sangat menyakitkan ya. Tetapi sebenarnya langkah awal untuk kita bisa mengampuni adalah
ketika kita bisa melupakan kesalahan orang itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melupakan hal yang menyakitkan adalah titik awal untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan poin yang kedua yang saya catat di sini, kenapa orang susah mengampuni? Karena masih ada luka. Ini yang dialami oleh Esau. Kenapa ada dendam, ada kebencian dalam dirinya terhadap Yakub? Karena dia ada luka. Dia hidup dalam luka dan luka itu yang membuat dia susah untuk mengampuni adiknya Yakub. Bahkan sangat mengerikan ketika dia mengatakan bahwa ini hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu, tidak akan lama lagi pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Esau dendam sama Yakub karena masih ada luka. Orang bisa berkata, saya sudah ampuni dia kok. Poin yang pertama tadi bicara soal orang gak bisa mengampuni karena sudah orang nggak bisa mengampuni karena tidak bisa melupakan. Mungkin saudara berkata, saya sudah melupakan kok kesalahannya, makanya saya bisa berkata saya sudah mengampuni dia. Tetapi saya mau katakan, orang gak bisa mengampuni karena masih ada luka. Ketika luka itu tidak disembuhkan, sekalipun ya dia sudah melupakan kesalahan orang itu, pasti ketika orang itu datang terus menyakiti dia lagi, mungkin kejadian beberapa tahun lalu dia akan ingat lagi. Oh dia kok waktu itu begini, dia waktu itu kan begini, beberapa tahun lalu dia kan nyakitin saya. Itu ketika luka itu belum disembuhkan, maka yang terjadi adalah tidak mengampuni. Ini yang dialami oleh Esau. Dia berusaha untuk melupakan sebenarnya apa yang sudah terjadi dalam kehidupannya bersama Yakub. Tetapi ternyata masih ada luka yang tersimpan dalam hati Esau. Dan luka itu yang mengakibatkan susah untuk dia mengampuni adiknya Yakub. Ini pun yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika masih ada luka, kita sulit untuk mengampuni kesalahan orang. Dan selanjutnya yang saya catat di sini, kenapa orang susah mengampuni? Poin yang ketiga adalah karena belum dipulihkan. Keadaan Esau pada waktu itu saya percaya dia belum betul-betul dipulihkan. Orang kalau sudah dipulihkan, gak mungkin dia akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang sepertinya mengancam orang-orang di sekitarnya. Esau waktu itu belum dipulihkan oleh Tuhan. Dan keadaannya yang belum dipulihkan membuat dia mau membunuh adiknya sendiri, yaitu Yakub. Hidup yang dipulihkan adalah hidup yang sudah mengalami pertobatan. Berarti sebaliknya dong. Kalau hidup yang sudah dipulihkan berarti sudah mengalami yang namanya pertobatan. Ini yang dialami oleh Esau. Dia belum betul-betul dipulihkan keadaannya, lukanya, hatinya, makanya dia susah untuk mengampuni adiknya Yakub. Terus pertanyaannya bagi kita, bagaimana supaya kita bisa mengampuni? Berarti kalau ditanya demikian, bagaimana supaya kita bisa mengampuni? Jawabannya tentunya sebaliknya. Yang pertama, melupakan. Yang kedua, sembuhkan luka itu. Dan yang ketiga, hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Sebenarnya jawabannya itu sangat simpel. Tetapi untuk kita melakukan itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, cerita Esau dan Yakub bukan berhenti sampai di situ. Setelah Yakub pergi meninggalkan rumah itu, Esau pun pergi, akhirnya mereka tinggal berjauhan, dengan hidup masing-masing, akhirnya punya keluarga masing-masing. Dan dalam kitab Kejadian 41 dikatakan Yakub berbaikan dengan Esau. Dari cerita itu sebenarnya bukanlah hal yang mudah untuk Esau memaafkan, mengampuni Yakub, dan bukanlah hal yang mudah untuk Yakub bisa bertemu dengan Esau. Kita tahu cerita ini ketika Yakub ingin berbaikan dengan kakaknya Esau. Pada waktu itu ketakutanlah Yakub
karena dia mengira kakaknya akan membunuh dia. Bahkan dia membawa pasukan, dia menyuruh pasukannya untuk pergi duluan menghampiri Esau, supaya melalui prajuritnya ini dia berkata, katakan kepada tuanku supaya beri belas kasihan itu terhadap aku. Yakub hidup dengan ketakutan, hidup dengan rasanya sepertinya dia tidak mau bertemu dengan Esau, karena yang dia tahu pasti saya akan dibunuh oleh kakak saya. Pasti kakak saya marah besar. Yakub dengan kedua istrinya, dengan anak-anaknya, dengan para prajuritnya pada waktu itu, akhirnya Yakub pun mengambil keputusan bahwa saya harus bertemu dengan kakak saya. Ketika Yakub menyuruh para prajuritnya untuk menghampiri Esau duluan, dan prajurit-prajuritnya balik kepada Yakub dan berkata, kami sudah berjumpa dengan kakakmu Esau. Semakin ketakutanlah Yakub pada saat itu. Namun yang paling menarik dari cerita ini, kita buka di dalam Kejadian 41. Kejadian 33. Kejadian 33 ayatnya yang keempat. Di sini titik paling menarik ketika saya membaca Alkitab, saya membaca ayat ini, Kejadian 33 ayat yang keempat. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnyalah dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sangat luar biasa. Di luar ekspektasi Yakub. Dia mengira dia akan dibunuh oleh kakaknya. Dia mengira nanti istri anaknya pun akan jadi korban kakaknya. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnyalah dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Yakub berekspektasi bahwa kakaknya akan membunuh dia. Kakaknya akan menyakiti dia, menyakiti keluarganya. Bahkan waktu prajuritnya berkata, kakakmu tidak sendirian, dia bersama prajuritnya. Maka semakin ketakutanlah Yakub. Bahkan ketika dia melihat dari kejauhan kakaknya Esau, dia pun menyerahkan anak-anaknya kepada Lea dan Rahel. Karena dia tahu bahwa dia akan dibunuh, dia akan disakiti oleh kakaknya. Tetapi sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Esau. Esau bisa miliki hati yang senantiasa bisa mengampuni. Kenapa Esau bisa mengalami hal ini? Dia melakukan hal sebaliknya dari 3 poin yang sudah saya sebutkan di atas. Dia melupakan hal yang menyakitkan yang pernah terjadi atas kehidupannya. Dia berusaha sembuh dari luka itu. Dan yang terakhir, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, milikilah hati yang mau untuk mengampuni. Rasanya berat ketika kita dituntut untuk mengampuni kepada orang yang sudah menyakiti kita. Orang yang melukakan kita, orang yang memfitnah kita. Mungkin kesakitan yang saudara alami membuat saudara sulit untuk mengampuni, bahkan hidup dalam akar pahit, hidup dalam kekecewaan. Bahkan bukan hanya seperti dari cerita ini, bukan hanya dari kakak beradik. Orang tua ke anak, anak ke orang tua, menantu ke orang tua. Itulah yang sering dialami oleh kita orang-orang percaya pada saat ini. Akar pahit yang mengakibatkan luka itu bukannya hilang tapi semakin bertambah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kenapa orang gak bisa dengan mudah melepaskan pengampunan? Seperti yang sudah saya katakan awal, tidak melupakan, hidup dalam luka, dan hidupnya tidak dipulihkan. Tetapi awalnya Esau melakukan hal itu.
Tetapi ketika hidupnya dipulihkan, dia melupakan, lukanya sembuh, dia pun bisa mengampuni. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya mau bersaksi sedikit. Jadi saya kan pernah waktu saya khotbah di doa malam, saya lahir di keluarga yang broken home, tetapi di usia saya yang ke-13 tahun, saya harus mengetahui siapa papa kandung saya. Dan waktu saya mengetahui hal itu bukanlah sesuatu hal yang mudah, bahkan menyakitkan. Dan dari situ saya sangat terluka dan sebenarnya hidup dalam kepahitan kepada papa kandung maupun kepada mama saya. Tetapi pada waktu itu saya sudah mulai terlibat dalam pelayanan dan saya pun memilih untuk mengampuni. Saya berusaha untuk membangun komunikasi dengan papa kandung saya dan awalnya direspon dengan baik, tapi lama-kelamaan tidak lagi direspon dengan baik. Namun saya tetap memilih untuk mengampuni. Namun pada hari Rabu minggu kemarin, pada Youth Camp Avengers Pemuda, Cici Lian dalam sesi yang kedua khotbah tentang luka. Luka yang mengakibatkan akar pahit. Sebenarnya di situ kan sebelum hari Rabu itu dibagikan warta. Saya sudah baca, hari Rabu nanti saya khotbah. Saya pikir-pikir, saya harus bawakan tema tentang apa. Terlintas dalam pikiran, bawa saja tentang mengampuni. Hari Minggu ke hari Senin, saya sudah mau mulai menyusun khotbah. Tapi kok sepertinya hati saya nggak tenang, hati saya kurang sreg kalau saya mau bawakan tentang mengampuni ini. Hari Selasa, hari Selasa saya berpikir, tetap aja soal mengampuni. Tapi memang hati ini sepertinya kok kurang ya. Sepertinya ada sesuatu yang dalam diri saya yang membuat saya sepertinya nggak mampu untuk membawakan renungan tentang mengampuni. Di hari Rabunya, dalam sesi yang kedua, jam 10 pagi kalau nggak salah, Cici Lian khotbah tentang luka yang mengakibatkan akar pahit, mau itu ke orang tua ke anak. Di situ saya sepertinya tertampar dengan apa Cici Lian katakan. Cici Lian katakan begini. Cici pernah bertanya kepada seseorang. Jadi seseorang ini hidup dengan tante omnya, dia tidak tinggal sama mama papanya. Ditanya, kamu punya dendam gak sama papa mamamu? Punya luka gak? Punya sakit hati gak? Dia jawab, enggak kok, saya nggak punya luka, saya nggak punya sakit hati, saya nggak marah. Tapi kalau ditanya siapa papa mamamu? Papa mamaku ya om tanteku yang sudah merawat aku. Di situ Cici Lian katakan, kalau sudah dia katakan seperti itu berarti masih ada luka, berarti istilahnya ada akar pahit, ada sakit hati. Di situ saya baru tersadar, iya ya, saya sudah mengatakan saya mengampuni papa saya. Bahkan saya sampai WA messenger ke papa saya bilang, selamanya kamu tetap papaku, aku mengasihimu. Saya sudah mengatakan hal itu, saya sudah bilang saya mengampuni papa saya. Tetapi pada waktu Cici Lian mengatakan hal itu, saya sepertinya tertampar dan berkata dalam diri saya bahwa saya belum betul-betul mengampuni papa saya. Kenapa? Karena masih ada luka yang belum saya bereskan, masih ada luka yang masih tertanam dalam hati dan pikiran saya. Saya sudah mengatakan mengampuni, tapi kalau orang tanya ke saya, itu papamu ya? Saya jawab, enggak, itu bukan papaku kok, papaku yang ini. Sebenarnya itu ada luka dalam hati saya yang membuat sebenarnya saya belum betul-betul mengampuni papa saya. Tetapi ketika mulai saya dengar khotbahnya Cici, saya pun istilahnya kayak langsung terangkat gitu bebannya. Dan memberanikan diri untuk berkhotbah tentang mengampuni. Namun minggu kemarin kan libur, jadi saya pikir saya lolos. Ternyata minggu ini tetap saya. Dan saya pun berpikir tetap membawakan tema soal mengampuni. Dan disitulah Tuhan memampukan sebenarnya pribadi saya. Sekalipun istilahnya masih teringat, tetapi kalau luka saya sudah sembuh, sekalipun saya mau lihat papa saya istilahnya
nggak akan lagi ada luka. Bahkan mulai hari Rabu itu ketika Cici mengatakan hal itu, saya messenger lagi ke papa saya mengatakan isi hati saya dan istilahnya melepaskan pengampunan kepada papa saya. Dan sebenarnya mengampuni itu bukanlah sesuatu hal yang mudah ketika kita harus disakiti oleh orang-orang sekitar kita, oleh orang-orang yang kita sayangi. Bukan hanya disakiti, bahkan ketika kita difitnah, disepelekan, tidak dianggap, itu adalah sesuatu hal-hal yang menyakitkan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan, panggilan kita orang percaya adalah untuk mengampuni. Tuhan ampuni kita supaya kita belajar untuk mengampuni. Kenapa ada banyak keluarga yang hari-hari ini hancur? Karena hidup dalam luka. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, suami terhadap istri. Luka yang belum disembuhkan, bahkan untuk dilupakan saja susah. Dan akhirnya mengakibatkan hidupnya belum dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin ini yang dialami oleh kita. Kita berkata, Tuhan, saya susah untuk mengampuni. Mengampuni papa saya, mengampuni keluarga saya, mengampuni istri saya, mengampuni suami saya. Mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Tuhan, rasanya susah banget. Tetapi firman Tuhan di malam hari ini datang kepada kita. Untuk kita bisa mengampuni, lupakan setiap hal-hal yang menyakitkan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sembuhkan luka itu, dan ketika luka itu sembuh, hidup kita pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan hidup yang sudah dipulihkan oleh Tuhan adalah hidup yang sudah mengalami pertobatan. Mungkin saudara berkata, sangat sakit Tuhan, sangat berat Tuhan. Tetapi di balik sesuatu yang sakit, ada hal-hal yang sungguh luar biasa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Mungkin saudara berkata, hal-hal yang yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi di balik itu Tuhan menyediakan hal-hal yang menyenangkan untuk kita bisa alami. Ketika kita bisa melepaskan pengampunan, ketika kita bisa mengampuni, disitulah titik awal untuk kita bisa mengalami yang namanya pemulihan. Pemulihan yang membawa kehidupan kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Dan kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin mudah juga kita untuk mengampuni. Orang mau buat apa kalau kita sudah dekat sama Tuhan? Hati kita berpaut kepada Tuhan. Dengan mudah kita bisa mengampuni kesalahan orang itu. Karena itu belajarlah untuk mengampuni. Sesakit apapun, senyesek apapun, sesulit apapun, ketika kita memiliki hati yang mengampuni, disitulah berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, biarlah menjadi kekuatan bagi hidup kita dan kita juga menjadi pelaku akan firman Tuhan. Biar setiap jemaat GPD Efrata yang ada bisa terluka, tapi kita mengambil keputusan untuk kita mau mengajar, kita mau belajar untuk mengampuni. Karena kita punya Bapa juga yang sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Kita selalu mengalami kasih-Nya yang besar sehingga memampukan kita untuk juga bisa mengasihi orang lain. Sekalipun itu musuh, sekalipun itu orang-orang yang menyakiti kita, kita belajar mengasihi mereka. Puji Tuhan, haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami
saling mengampuni. Oh, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Oh, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kami bersyukur pada malam hari ini kami kembali lagi diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Lebih daripada itu kami juga sudah memuji memuliakan Tuhan sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami percaya pada malam hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak diberkati Tuhan. Dan ketika kami diberkati, waktunya kami mau menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, supaya apapun yang akan terus hamba-Mu kerjakan, semuanya kembali hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat GPD Efrata yang ada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan saat ini kami memanggil nama Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Heni Wajarwati yang kalau dari hari Senin kemarin menjalani operasi ringan Tuhan untuk kakinya. Tuhan, kami percaya semua seizin daripada Tuhan. Akibat dari kecelakaan yang terjadi, eksiden yang terjadi, kami tahu kalau sampai pada akhirnya Tuhan izinkan pengobatan yang harus dilewati adalah lewat operasi, maka Tuhan sudah bekerja dan Tuhan akan memulihkan. Pasca operasi yang ada, Tuhan akan sembuhkan setiap luka yang ada, setiap peradangan yang ada disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan bekerja buat Ibu Heni sehingga Ibu Heni mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Buat Bapak Richard juga, suami yang ada, yang kemarin juga Tuhan izinkan mengalami demam berdarah tapi sudah pulang dan kembali sehat, dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga terus berdoa supaya pemulihan itu terus berlangsung, supaya makin kuat, makin sehat dan bisa kembali lagi menyenangkan hati Tuhan, beraktivitas dengan segala apapun yang Tuhan percayakan. Kami berdoa buat Ibu Tina, terus kami bawa dalam Tuhan, supaya Tuhan makin bekerja di dalam kehidupannya, kuasa Tuhan makin dinyatakan, dan lewat Ibu Tina akan banyak jiwa-jiwa yang juga akan diberkati oleh Tuhan, lewat kesaksian hidupnya, lewat pengalaman hidupnya dengan Tuhan, di mana tidak pernah kekurangan sukacita, selalu ada damai sejahtera. Itulah yang akan tertransfer kepada setiap orang yang sekitar hidupnya dan menjadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Terus berkati Ibu Tina supaya hatinya penuh dengan sukacita, hatinya penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat anak Mikael Tuhan, supaya dari cucu dari Ibu Tracy, Tuhan terus pulihkan juga pasca operasi yang ada di bagian lehernya. Tuhan yang akan terus bekerja menyatakan mujizat Tuhan, sehingga anak ini pun akan mengalami kesembuhan total daripada Tuhan dan menjadi saksi bagi orang tuanya supaya bisa kembali lagi datang kepada Tuhan, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dalam kehidupannya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Siapapun yang sakit hari ini, kami berdoa, kami memanggil nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan bekerja, menyatakan kuasa-Mu, kesembuhan jadi bagi mereka, sehingga mereka boleh tiba, mereka boleh hadir di setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang ada dan mengalami sukacita yang besar daripada Tuhan bersama dengan kami, jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Yang sehat Tuhan juga berkati, supaya mereka makin bersyukur dengan kesehatan yang mereka miliki dan mereka makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak lain adalah terus mau melekat kepada Tuhan. Kami semua akan menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Yang punya persoalan
persoalan di dalam keluarga, di dalam keuangan, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan. Kami tahu mereka tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Bawa jemaat-jemaat Tuhan semakin dewasa lewat setiap proses yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sadarkan mereka untuk tetap terus mengikut sertakan Yesus dalam setiap perjalanan hidup mereka. Sehingga kami akan melihat kalau tokoh-tokoh Alkitab yang lain saja, kalau ada Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kemenangan, maka jemaat Tuhan juga pasti akan mengalami kemenangan yang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala yang akan kembali ke Surabaya, akan tiba di Surabaya besok. Tuhan kami berdoa Tuhan yang menyertai perjalanan mereka, dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, tiba dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kedua hamba-Mu, tiba di Surabaya dengan penuh sukacita, berjumpa dengan kami keluarga yang ada, menikmati berkat Tuhan kembali. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami, ucapan syukur kami. Ajar kami mengampuni setiap orang yang menyakiti hati kami, bahwa kami untuk menjadi pelaku akan firman Tuhan, melupakan dan sembuh dari luka, dan kami boleh hidup di dalam pemulihan oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.